Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Baik, pada kesempatan kali ini, sesuai dengan janji saya kemarin ya, saya akan membawakan materi yang terbaru, yaitu materi sekarang akan bertemakan application letter. Nah, application letter atau surat lamaran ya. Nah, an application letter is a formal letter written to apply for a job ya. Nah, jadi application letter itu adalah surat yang formal ya, surat yang formal. Kenapa dikatakan formal? Karena ini hubungannya dengan instansi. Nah, instansi itu biasanya sering kali formal. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menulis application letter ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah application letter itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada yang namanya heading, kemudian ada yang namanya body, dan kemudian ada yang namanya closing ya. Nah, di heading ini yang pertama kita akan menemukan namanya application address. Apa sih application address itu? Applicant maksud saya, applicant address. Apa sih maksudnya applicant address itu? Applicant address adalah orang yang mengirimkan surat atau sender ya, sender. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama adalah tulislah nama kalian atau write your name ya, name-nya. Kemudian yang kedua adalah address atau your address. Kemudian your telephone number ya. Kenapa telepon number di sini juga penting? Karena kadang-kadang pihak HRD mengumumkan mengumumkan kelulusan itu melalui sambungan telepon ya, telekomunikasi. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah your email atau email address ya. Nah, kenapa? Karena ada beberapa HRD atau perusahaan ya yang itu kadang meminta orang untuk mengumpulkan mengumpulkan surat lamarannya via email, dan begitu pula dengan pengumumannya. Pengumumannya biasanya menggunakan email untuk diberitahukan bahwasanya dia diterima atau enggak ya. Nah, kemudian yang kedua ini masih sama ya, masih di dalam heading ya. Ada yang namanya date atau tanggal surat. Nah, tanggal surat ini ada dua jenis kepenulisan ya, atau 2 jenis pendekatan kepenulisan. Yang pertama ada yang menggunakan British. Nah, British English ya, British English. Nah, kalau di British English hal yang perlu ditulis utama adalah bulannya terlebih dahulu. Contoh di sini misalkan July 1st 2020. July 1st 2020 yang artinya 1 Juli tahun 2020 ya. Kemudian yang selanjutnya ada gaya American ya, American atau gaya orang Amerika ya. Nah, jika tadi di British itu bulan disimpan di awal, beda lagi dengan Amerika. Di Amerika, American style ya, ini yang pertama adalah nominal tanggalnya dulu. Contoh misalkan 1st July 2020. Jadi nomor tanggalnya dulu atau nomor harinya dulu, kemudian bulannya, dan kemudian baru tahun ya. Nah, kemudian masih di heading juga ya. Masih di heading juga, dan ini mendekati yang terakhir ya, yaitu kita menuliskan recipient ya, recipient. Siapa sih recipient itu? Recipient itu adalah penerima surat ya, penerima surat, atau employer address atau perusahaan ya, alamat perusahaan. Contoh misalkan di sini ya, pekerja yang bertugas sebagai HRD-nya adalah Mr. Luigi. Jadi employee name-nya itu adalah Mr. Luigi ya. Kemudian job title-nya adalah HRD, company's name-nya itu adalah PT Aqua. Contoh di sini ya, saya menggunakannya. Kemudian company address ya adalah Jalan Veteran Padang ya, misalkan ya, seperti itu ya. Jadi ditulis secara jelas ya. Contoh misalkan to Mr. Luigi ya, HRD of PT bla 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 ya, in jalan bla 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 bla, seperti itu ya. Kemudian, nah ini mendekati body ya. Biasanya mendekati body itu ada yang namanya salutation. Apa sih salutation itu? Salutation adalah ucapan hormat terhadap
orang ya. Nah, biasanya dalam bahasa Inggris itu hanya mengenal satu kata saja, yaitu dear ya, dear. Dear ya, dear. Kalau di Indonesia ada banyak, ada yang terhormat, yang kami hormati ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau di Inggris hanya mengenalnya hanya satu kata, yaitu dear ya. Tapi dia memiliki arti yang amat sangat luas ya. Contoh misalkan dear teacher ya, artinya guruku yang terhormat. Dear my mom ya, artinya ibuku yang tercinta. Nah, di sini artinya itu adalah apa sih namanya? Kepada yang kami hormati, ibu dan bapak, atau dear sir, atau dear madam ya, atau dear miss, atau dear mister ya. Body dari suratnya ya. Nah, pertama kita harus mengawali dengan opening paragraph. Contoh, misalkan openingnya itu biasanya kata pengantar, kita mendapatkan surat tersebut ataupun edaran job fair-nya itu di mana gitu ya. Contoh misalkan kalian mendapatkan informasi kerjanya itu di media cetak, katakanlah di koran apa ya. Kemudian bisa lagi misalkan di televisi ya. Nah, maka ditulis saja gitu ya. According to televisions ya, misalkan according to Kompas misalkan ya. Bla 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 ya. Kemudian kalian di body letternya itu ya, di body letternya pertama kalian menuliskan biografi kalian ya. Kenapa biografi itu penting? Karena biografi itu ya sebagai ini ya, sebagai syarat ya kalian diterima sesuai kualifikasi atau tidak ya. Kemudian kalian juga harus menuliskan achievement kalian ataupun kehebatan kalian ya. Achievement, apa sih achievement itu ya? Kehebatan ya, prestasi kalian. Nah, terutama prestasinya itu yang disebutkan adalah yang dia satu jalur ya, atau satu arah dengan lowongan yang diberikan. Contoh misalkan lowongannya itu mengenai video editing gitu ya. Kemudian kalian juara lomba video editing, maka achievement juara video editing itu kalian cantumkan di situ ya. Kemudian kalian juga menjelaskan bahwasanya kalian punya enclosement. Apa sih enclosement itu? Enclosement itu adalah lampiran. Lampirannya itu pertama bisa berupa ID card ya, KTP kalian, kemudian pas foto ya, foto tubuh kalian yang terbaru, dan kemudian biasanya yang terakhir adalah ijazah ya, atau manuskrip ya. Kemudian kalian juga membuat satu kalimat yang mana itu menjadi selling point kalian ya, selling point kalian. Contoh misalkan ya, selling pointnya itu adalah I'm always misalkan apa? I'm capable to adapt ya, quickly ya, in any situation misalkan ya. Saya bisa beradaptasi dengan cepat dalam kondisi apapun. Nah, itu adalah kan selling point ya. Yang mana nantinya HRD biasanya melihat itu ya, melihat itu. Dan terutama pengalaman kalian. Di sini juga disebutkan di selling point ya. Pengalaman misalkan sudah pernah bekerja di mana aja gitu ya. Kemudian berapa lama. Nah, itu biasanya HRD akan mempertimbangkan ya. Kemudian ada yang namanya closing paragraph ya. Ini di akhir ya, bagian akhir. Nah, di closing paragraph ini ada dua bagian. Yang pertama adalah gratitude ya. Di sini gratitude itu ucapan terima kasih ya. Biasanya kalimatnya itu adalah your sincerely, dengan sangat senang, atau sincerely yours ya. Kemudian ada lagi sincerely ya. Kemudian ada lagi best regard. Nah, itu semuanya merupakan contoh gratitude. Dan yang terakhir, jangan lupa to put your signature on your below ya. Nah, jangan lupa berikan ya tanda tangan nama kalian di bagian akhir ya. Nah, seperti itu cara membuat application letter ya. Oke, terima kasih ya. Segitu saja, cukup singkat ya.
Dan apabila ada pertanyaan seperti biasa bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas melalui kolom komentar ataupun nanti akan disediakan video question and answer. Ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.